Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni wazkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha katsiran, ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayninha in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Langkah yang pertama puji syukur, alhamdulillah. Kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur, Allah tambahkan rahmat, Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Kemudian langkah yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan ini, MDI Kota Pekanbaru telah membuat suatu judul, yaitu zikir dan keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi makna dan dasar hukum zikir, kata zikir diambil dari kata zakaro, yang bermakna dalam kebahasaan bermakna menyebut, mengingat dan berbuat baik. Adapun secara istilah, zikir adalah ucapan lisan, gerak raga maupun getar hati sesuai dengan cara-cara yang diajarkan agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap tarikan nafas manusia merupakan wujud pengakuan bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menandakan bahwa pada dasarnya seluruh manusia memiliki fitrah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Imam Ibnu Atha, ia mengatakan seorang sufi, beliau mengatakan zikir itu ada terbagi tiga. Yang pertama disebutkan zikir jali. Zikir jali maknanya adalah zikir yang diucapkan oleh lisan. Diucapkan oleh lisan, keluarkan suara. Zikir dengan ucapan lisan, membasahi lisan.
Jadi zikir yang pertama ini kita senantiasa ucapan-ucapan seperti tasbih, ucapan tahmid, ucapan takbir, dan ucapan tahlil, la ilaha illallah, termasuk bacaan Al-Quran. Itu adalah merupakan zikir, ucapan yang dibacakan oleh lisan kita. Itu zikir yang pertama. Zikir yang kedua yaitu zikir khafi. Zikir khafi yaitu senantiasa zikir yang diucapkan oleh lisan, yang dimaknakan di dalam hati, yang diingat dalam pikiran secara khusyuk, tawadu, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun zikir kalimat-kalimat yang diucapkan seperti kalimat tahlil la ilaha illallah, ataupun zikir tasbih, ucapan tahmid, takbir, bacaan Al-Quran yang diresapi, yang senantiasa hati, pikiran, ucapan lisan menyatu. Jadi zikir yang betul-betul menyatu, meresapi di dalam hati. Ucapan dan kalimat bacaan tersebut diresapi di dalam hati kita. Itu yang disebut dengan zikir khafi. Yang ketiga beliau katakan yaitu zikir hakiki. Zikir hakiki ini tingkah laku, perbuatan, dan semua tindak tanduk yang kita lakukan itu senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Karena setiap tingkah laku kita diawasi oleh Allah. Ini yang zikir hakiki, sehingga kita merasa dekat dengan Allah dimanapun kita berada. Kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Sehingga zikir hakiki ini yang begitu senantiasa perlu kita terapkan. Karena kita mengingat Allah tidak hanya suatu ucapan lisan, tapi dalam perbuatan kita ingat Allah. Ini yang mungkin agak berat bagi kita. Ketika ramai orang, bisa jadi kita melihat ataupun melakukan kesolehan. Tetapi ketika tidak ada orang, kita melakukan kemaksiatan. Ini yang berat. Maka dalam hal ini kita terapkan zikir lisan, zikir hati, lisan secara khusyuk. Kemudian kita pula melaksanakanlah zikir yang namanya zikir hakiki. Seperti membuang sampah dari jalan duri di pinggir di jalan, itu merupakan kita ingat Allah. Karena itu adalah amal kebaikan dan kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala tindak tanduk kita mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir yang hakiki. Jadi fadilah zikir ada beberapa hal, ada beberapa macam. Yang pertama, menenteramkan hati. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah Allah. Karena dengan mengingat Allah, hati akan tentram. Hati akan tenang. Jadi kalau kita gundah gulana, ingat Allah. Perasaan marah, ingat Allah, istighfar. InsyaAllah hati akan tenang. Ini yang pertama. Yang kedua, mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mencurahkan kasih sayang kepada para malaikat. Para malaikat tugasnya sehari-hari hanya berzikir, bertasbih, sehingga rahmat Allah tercurah kepada mereka. Para malaikat berzikir dan bertasbih, mereka memperoleh rahmat Allah dengan zikirnya, dengan tasbihnya. Mereka merasakan kenikmatan yang tidak akan pernah lapar dan tidak pernah minum. Mereka dengan berzikir kenyang. Mereka dengan berzikir dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dengan berzikir, dengan banyaknya ucapan zikir, banyaknya mengingat Allah, insya-Allah kita akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para malaikat yang senantiasa berzikir dan bertasbih. Yang ketiga, zikir merupakan upaya mendekatkan diri dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah yang dibacakan pada awal khutbah tadi. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepada aku, kata Allah. Niscaya aku akan ingat kepada kalian. Janganlah engkau ingkar kepada nikmatku, syukurilah apa yang telah diperoleh nikmat dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kita lupa akan Allah, kebalikan itu juga, Allah melupakan kita. Maka zikir merupakan upaya mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga Allah pun ingat kepada kita. Kemudian yang keempat, zikir merupakan salah satu sarana penghapus dosa. Dalam hal ini Nabi pernah menegaskan bahwa siapa yang mampu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ia baca 100 kali, pahalanya sama dengan memerdekakan budak, ditulis 100 kebaikan, dihapus 100 dosa, atau kejahatan terpelihara dari godaan setan pada hari itu. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, kita akan senantiasa menghapuskan dosa-dosa kita, memperoleh pahala yang besar. Kemudian kita terpelihara dari godaan setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, zikir merupakan salah satu kunci kebahagiaan, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nabi SAW pernah menegaskan bahwa jika ingin bahagia di dunia, maka hendaklah hati selalu bersyukur, lidah selalu basah dengan zikir kepada Allah, sabar dalam menghadapi penyakit, dan punya pasangan hidup yang tidak melampaui batas. Jadi dalam hal ini, zikir merupakan salah satu kunci kebahagiaan di dunia. Ketika kita senantiasa menghadapi kehidupan ini hanya dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Kekayaan semacam apapun jika hati tidak tenang, tidak akan pernah bahagia. Sedikit rezeki yang diberikan Allah tetapi hati tenang, hati akan bahagia. Maka Rasulullah SAW katakan, laisal ghina an kasratil arad, walakinal ghina nafsi. Sesungguhnya kekayaan itu bukanlah dilihat dari banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sesungguhnya, yang hakikinya, yaitu adalah kekayaan hati. Ini kata Rasulullah SAW, hati yang tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat Allah, bersabar atas ujian Allah. Kemudian yang berikutnya, zikir dapat menolong hamba ketika berada dalam kesempitan. Segala apa yang diucapkan seseorang hamba tentang zat Allah, dari tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, akan menjadikan Allah mengingatnya di waktu seorang hamba berada dalam kesempitan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi zikir menolong hamba ketika berada dalam kesempitan. Kemudian yang ketujuh, zikir dapat mengusir gangguan setan. Suatu hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya mencari kami. Pada saat itu kami sedang berada di atas batu putih yang besar di Madinah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya tadi malam aku melihat suatu keajaiban. Ada seorang hamba dari umatku telah dikepung oleh setan, tetapi datanglah pahala zikir kepadanya.
Kemudian setan-setan tersebut diusir oleh amal zikirnya. Hadis riwayat Sa'id bin Musayyab dari Abdurrahman bin Sarmah bin Jundub. Kemudian yang kedelapan, zikir dapat menolak kefakiran. Kalimat zikir dapat meringankan hati ketika mendapatkan tantangan yang hebat dan dapat menghilangkan rasa takut ketika kepada manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Hadis riwayat Abi Dunya. Kemudian yang ke-9, zikir adalah perisai dan penghalang dari neraka Jahannam. Semakin banyak zikir, maka semakin kuatlah penghalang. Nabi SAW telah bersabda, yang artinya, semua manusia diciptakan atas 360 sendi. Barang siapa takbir, memuji kebesaran Allah, bertahlil, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu dari jalan yang dilewati kaum muslimin, atau menyingkirkan duri, tulang, juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebanding 360, maka berarti ia berjalan pada hari itu dan telah dijamin dirinya terbebas dari api neraka. Zikir ataupun disebut dengan mengingat Allah akan menjadi penghalang dari api neraka Jahannam. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka ketika kita selesai solat bertasbih, boleh jadi berzikir, boleh bersama-sama, boleh bersendiri-sendiri. Itu tergantung kita masing-masing. Selesai solat zikir, apakah ada dalilnya? Ada. Di masa Rasulullah. Ini hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari. Zikir berjamaah sudah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan hadis riwayat Muslim dan lainnya. Jadi dalam hal ini hendaknya kita selalu memperbanyak zikir, karena zikir adalah merupakan amal yang diperintahkan. Amal yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dan bertasbihlah kalian kepada Allah pada pagi dan petang. Ini perintah. Ini adalah merupakan ayat betapa pentingnya zikir tersebut, sehingga zikir yang sebanyak-banyaknya diperintahkan oleh Allah tidak ada batasnya. Baik itu zikir secara lisan, secara khusyuk maupun zikir hakiki, dan ini adalah merupakan menjalankan sunnah ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa selalu memperbanyak zikir, karena zikir adalah merupakan salah satu amal yang begitu luar biasa dan merupakan perintah dari Allah dan merupakan kebaikan dan pahalanya begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله أكبر